Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Amirullah, mahasiswa dari Universitas Unsur Riau, Prodi Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang penerapan fungsi dan penanganan error di Python. Oke, yang pertama di sini saya bakal menjelaskan dulu tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu apa sih? Jadi fungsi ini sebuah kayak kode gitu yang digunakan untuk salah satu tujuannya itu untuk supaya kode yang kita tulis itu tidak berulang-ulang, terus kayak lebih biar kodenya itu lebih rapi, dan bisa juga untuk menggunakan return, dan kayak lebih mudah lah kita untuk mencari kesalahan pada program tersebut. Dan biasanya juga fungsi ini digunakan untuk suatu program besar gitu. Jadi suatu program besar itu pasti menggunakan fungsi. Nah, terus kalau error itu gimana sih error? Jadi error ini kayak suatu kode nanti yang ada try, ada accept. Nah, nanti itu tuh kayak kita tuliskan itu di dalam program tersebut. Jadi saat program tersebut dijalankan, dia itu errornya itu gimana ya? Dia tuh nggak bakal error di terminalnya gitu, nggak bakal error gitu, tapi dia error kayak sesuatu ada yang salah. Dia tuh bakal memberitahu sesuatu ada yang salah, atau misalnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, tapi dia tetap mengulang programnya. Jadi ya kita coba saja langsung ya. Coba kita buat sebuah program. Coba kita bikin program uh, menghitung keliling dan luas persegi. Menghitung uh, keliling luas persegi. Coba kita bikin programnya juga ini. Baik, kita bikin pilihannya. Kita bikin headernya dulu ya, kepalanya. Program menghitung luas dan keliling persegi. Oke, kita bikin pilihannya karena di sini pakai try, print. Untuk pilihan pertama itu kita bikin keluar. Terus untuk pilihan kedua kita bikin itu luas persegi ya. Untuk pilihan ketiga kita bikin atau dua di sini, keliling persegi. Keliling persegi. Nah, barulah kita masukin untuk pilihannya menggunakan input integer dulu biar dia nggak nulis
huruf nanti gitu. Input masukkan 1 0 untuk keluar dan 1 atau 2 dan 1 atau 2 gitu aja lah ya, biar singkat. Nah barulah if kalau ya pilihannya sama dengan 1, maka print atau tampilkan luas persegi. Nah disitulah baru kita bikin rumus luas persegi, yaitu sisi sama dengan teger. Kita bikin supaya bisa dimasukkan oleh pengguna. Input masukkan sisi. Ini harus segini ya. Oke, kasih tanda petiknya, jangan lupa. Nah barulah kita bikin luas itu sama dengan sisi kali sisi. Kalau luas persegi panjang kan sisi kali sisi. Nah barulah kita print luas persegi adalah, baru kita sama dengan koma. Tunggu, ini salah posisi ya, kita ganti dulu. Luas terus kita bikin supaya dia nih bisa mengulang apa ini. Tunggu, kita coba ya, mengulangnya di sini atau nanti di akhir ya. Coba kita buat dulu ya. Mengulang input apakah Anda ingin mengulang program? Kita bikin y or no, terus if ulang, kita bikin lower ya, supaya dia nanti kalau y-nya gede ataupun besar itu apa ini kok tuh bisa, supaya y-nya gede ataupun besar itu dia tetap huruf kecil gitu, jadi tetap kepilih. If sama dengan y, maka kalkulator kalkulator sih, kita bikin kan menghitung keliling luas persegi gini, dan kalau tidak else-nya maka kita print
Terima kasih telah menggunakan program. Oke, terima kasih telah menggunakan program. Lanjut kita bikin yang pilihan keduanya. Elif pilihan sama dengan 2. Maka print keliling bikin huruf gede keliling huruf kecil aja lah ya biar sama. Keliling persegi. Tunggu. Oh ya, keliling persegi. Baru kita bikin sisi dengan sisi ya. Sisi itu sama dengan integer input masukkan sisi terus keliling itu sama dengan kita masukin rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi, baru kita langsung print keliling. Barulah kita bikin mengulang lagi, yaitu ulang sama dengan input apakah Anda ingin mengulang sama yang kayak di atas tadi ya, program yes or no. If kalau ulang kita bikin lower juga supaya huruf besar dan huruf kecil itu kebaca ya. If lower sama dengan y maka itu lagi menghitung keliling luas pergi. Else-nya jika tidak, maka print terima kasih telah menggunakan program. Kita salin aja ya biar cepat. Terima kasih telah menggunakan program. Oke, lanjut untuk pilihan 0, Elif pilihan sama dengan 0, maka print terima kasih aja, terus di exit kan, dikeluarkan.
Exit. Jika else, kalau else itu maksudnya tuh kalau kita masukin eh, di antara, gak ada di antara dari 0, 1 ataupun 2. Jadi kita masukin entah 4, entah 5 gitu. Nanti kita bikin else dari pilihan tersebut ya. Maka ya kita suruh aja untuk print input harus 0, kita rapin 0, 1 atau tidak 1, untuk 1 atau 2. Input harus 1. Terus kita juga bikin print karena kesalahan program diulang, karena terjadi kesalahan program diulang. Terus kita panggil lagi apa ya, fungsinya untuk mengulang. Nah, disinilah baru kita meletakkan, tadi kan di atas udah ada kita tulis try. Nah, disinilah try itu untuk penanganan errornya. Ya, penanganan errornya. Dia kita tulis penanganan errornya except kalau value error, maka di print error masukkan input yang benar. Dan kalau kita nah seperti itu kalau except as a, kalau except exception nah except exception ini digunakan untuk kalau dia nih runtime error. Jadi dia nih saat menjalankan itu ada error gitu, itu maka menggunakan except exception. Terus kita bikin makanya kita tulis di sini di printnya itu kita tulisnya tuh error terjadi masalah, terus kita panggil lagi menghitung keliling luas persegi. Nah, ini udah jadi nih fungsinya. Coba kita jalankan dulu saja. Jalankan. Duh, kenapa tak mau ini? Coba clearkan. Di mana salahnya? Aduh, ini kenapa ya nggak bisa dirunkan? Oh, ini udah bisa dirunkan. Bentar. Coba mari kita coba tes ya. Kalau mesin 1, aduh, 1
Nah, udah bisa dirunkan, cuman terjadi kesalahan. Dua, kayak gitu ya. Oh ya, apa ini? Ini seharusnya ya kita nggak usah buat untuk integer ya. Jadi langsung ke input, masukkan satu. Nah, baru bisa programnya dijalankan. Dan kita coba tes, masukkan 5 contoh sisnya. 25. Maka ya 5 kali 5. Ini kan untuk luas persegi, maka dikali. Hasilnya 25. Kita ulang program. Yes. Terima kasih. Hah? Tunggu, berarti ada yang salah lagi nih. Coba 2. 8. Coba 0. Oke, mau bisa. 2, 6. Coba. Yes. Aduh, kok nggak terulang ya? Oh, oh, di lowernya ini harusnya ini kita kasih kurung. Oh, berarti di lowernya juga kita kasih kurung saat di pemilihan Y, Y-nya or no-nya itu di pilihannya. Coba kita tes ya. 2, masukkan sisi 9. Apakah ini ada yang hilang? Yes. Hah? Bentar. Coba kita tes lagi ya. Kok tidak bisa? Tetap nggak bisa. 1, coba 10 lah. Yes. Bisa. Ulang lagi. 1, 25. Bisa. Yes. Coba 2. 2 masuk sisi 5. Yes. Kok nggak mengulang ya? Yang di nomor 2. Oh, ini ya. Ini yang belum. Di sini juga belum. Coba lagi ya. Kok sih? 2, 4. Yes. Itu dia. Udah berhasil. Itu penggunaan fungsi, dan yang kita apa yang tadi itu penggunaan dari try except. Contoh nih, masukkan input yang benar di pilihan satu ini ya, di pilihan 1, 0, 1, 2 ini. Coba kita masukin yang lain, 3 kita masukin contohnya. Maka input harus, karena terjadi kesalahan, program diulang. Input harus, ini kita kasih dulu ya, biar dia mengulang. Oke, kita coba lagi. Nah, kita masukin 3. Karena terjadi kesalahan, program diulang. Program menghitung dan luas. Kita masukin 6. Jadi kita masukin huruf gitu. Sama. Berarti dia udah mengulang. Masukkan input yang benar. Oh, ini kayaknya untuk di dalam sisinya. Ya, harusnya. Coba kita tes. 2, misalnya kita tes J. Oh ya, error, masukkan input yang benar.
inilah accept dari value error atau itulah penanganan error. Jadi ya sekianlah penjelasan saya tentang fungsi dan bagaimana penanganan errornya menggunakan try except. Dan except ini juga dibagi ke beberapa, yaitu except exception, except apa ya, except value error, except zero division error. Kalau zero division error ini dia ini nggak bisa uh, dengan angka nol, misalnya nggak bisa membagi, contoh ya, nggak bisa membagi dengan angka nol. Kalau value error itu biasanya ya terjadi error saat di runtime kan. Contohnya kita memasukkan huruf gitu yang seharusnya angka, ya itulah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana penanganan dari errornya. Kita menambahkan except value error, except exception, dan di atas ini kita tambahin try sebagai pembukanya. Ya, ini adalah fungsi, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kegunaannya untuk supaya menulis blok kode itu tidak perlu berulang kali, dia lebih rapi, terus kita ngelihatnya juga lebih enak, lebih mudah lah kita memahaminya. Jadi ya sekian penjelasan saya tentang fungsi dan penerapannya dan penanganan error. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum.